ini sering membuat mahasiswa kebingungan lah untuk mengartikan sinkronik dan diachronik sendiri. Menurut The Saussure, sistem bahasa tuh ada dua unsur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kali ini Nazrul Fatafi di podcast di atas jam 12. Tempat dimana kita akan ngobrol soal dunia linguistik di atas jam 12 malam. Kebetulan kali ini saya mengundang seorang mahasiswa yang sedang menempuh di prodi jurusan Tadris Bahasa Indonesia di Sunan Gunung Jati Bandung. Langsung saja kita panggil narasumber kita, Syahril Arifin, dengan tepuk tangan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Bagaimana kesibukan sekarang sebagai mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia di Sunan Gunung Jati Bandung? Untuk kesibukan sih, kalau kegiatan secara khusus sih nggak ada ya. Tapi kalau secara umum, ya paling ngerjain tugas yang diberi dosen sangat berjibun lah. Dan kebetulan kemarin tuh selesai UTS, jadi sangat menguras tenaga. Ampun. Itu UTS sendiri itu sistemnya seperti apa? Apakah berupa luring atau daring? Oh, untuk kemarin tuh kebanyakan tuh daring atau bisa dibilang tuh platform sangat sulit. Wah, ini sangat menguras waktu lah ya. Menguras waktu. Nah, Ril, judul podcast kali ini kita akan membahas seorang tokoh linguistik yang bisa dibilang besar dalam dunia bahasa ini, yakni Ferdinand de Saussure dengan teorinya strukturalisme klasik. Menarik nih, teori de Saussure, yang dimana de Saussure ini tuh bisa dibilang bapaknya linguistik modern. Iya, betul sekali. Jadi kita akan mulai pertanyaan pertama dari dasar terlebih dahulu. Yang sering dibingungkan mahasiswa tentang apa sih itu arbitrer? Menurut de Saussure, sistem bahasa tuh ada dua unsur. Yang dimana yang pertama itu penanda dan yang kedua itu petanda. Penanda itu sebuah bunyi atau tulisan. Kalau penanda itu sebuah makna atau ciri-ciri khususnya gitu. Misalkan penandanya tuh kucing, petandanya tuh sebuah hewan yang berbulu dan berkaki 4 gitu. Jadi sistem arbiter itu tidak ada hubungan yang logis atau alami gitu. Jadi bahasa itu tidak sewenang-wenang mempunyai makna secara ilmiah ya. Nah, ya betul. Nah, karena itu kan di Indonesia tuh sebutan hewan itu kucing. Kalau di Inggris kan cat, kalau di Jepang tuh neko ya. Nah, jadi itu. Nah, sistem arbiter itu harus disepakati sama sosial atau penuturnya gitu. Begitu pemirsa. Kadang banyak mahasiswa yang terlalu kritis tuh menanyakan, ini meja, kenapa meja? Bisa begitu. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu arbiter, konsep pertama tadi yang telah dijelaskan oleh Syahril, begitu sangat jelas ya yang dijelaskan, sangat bagus penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk konsep yang kedua, segitiga tanda. Apa sih itu yang dimaksud dengan segitiga tersebut? Segitiga tanda. Nah, ini tuh lebih ke pengembangan dari konsep tanda yang tadi, yang dimana dalam segitiga tanda itu memiliki 3 unsur, yaitu bentuk sebagai penanda, makna sebagai petanda, dan referen sebagai objek nyatanya. Nah, kita ambil contoh, penandanya itu pohon, petandanya itu sebuah tumbuhan yang mempunyai akar dan cabang dan dedaunan. Nah, referensinya tuh objek nyata yang ada di sekitar gitu. Oh, jadi ketiganya itu saling membentuk kesatuan makna ya? Ya, betul. Tapi hubungan antara bunyi dan objek itu tetap tidak langsung, selalu melalui proses dalam pikiran kita. Makanya itu bahasa itu bersifat simbolik, tidak mencerminkan realitas. Wah, sangat keren jawabannya. Juga
dijelaskan dengan sekaligus contoh-contohnya, ini sangat keren sih. Nah pemirsa, sekarang kita akan melanjutkan ke pertanyaan ketiga, yaitu tentang konsep onomatopia. Gue juga masih asing dengan kata-kata onomatopia ini sendiri, dan mungkin juga pemirsa masih jarang mendengar kata onomatopia, konsep ini. Jadi di dalam onomatopia ini sendiri menyebutkan bahwa kata yang alami seperti guguk, kering-kering itu bukannya meniru bunyi asli. Nah itu tuh namanya onomatopeia, yang dimana kata yang meniru sebuah bunyi alami atau suara-suara tertentu. Nah menurut The Sauce ini tuh lebih ke pengecualian kecil, soalnya tetap aja bentuk dan bunyinya sering kayak sering berubah gitu, sesuai dengan sistem fonologi bahasa masing-masing gitu. Mungkin bisa diberikan contohnya biar lebih jelas. Contohnya tuh kita ambil seekor anjing. Nah kalau di Indonesia suara tiruannya tuh kayak buk 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 buk. Nah kalau di Inggris itu wuf 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 wuf. Nah padahal seekor anjingnya itu sama gitu. Oh, jadi bahkan onomatopia sendiri ini masih tunduk dalam aturan bahasa ya? Nah betul, bersifat arbiter gitu. Keren sekali jawabannya. Nah pemirsa, sekarang kita akan memasuki konsep yang keempat, yakni masih dalam konsep teori Ferdinand de Saussure tentang perbedaan sinkronik dan diakronik. Ini sering membuat mahasiswa kebingungan lah untuk mengartikan sinkronik dan diakronik ini sendiri. Bisa dijelaskan untuk perbedaannya tersebut? Oke, baik. Gampangnya tuh gini, kalau sinkronik itu lebih ke mempelajari bahasa dalam satu waktu tertentu. Nah, sedangkan kalau diakronik itu mempelajari bahasa dalam sepanjang waktu. Oh, jadi kalau kita menganalisis tentang bahasa Indonesia modern sekarang nih, itu berarti sinkronik. Ya. Lalu kalau kita membandingkan dengan bahasa Indonesia Melayu kuno dan sekarang, itu dinamakan diakronik. Betul? Ya, betul. Persis. Nah pemirsa, setelah menyimak dari awal tentang pembahasan kita tadi, teori-teori De Saussure, ada arbitrer, sinkronik diakronik, onomatopia, dan juga segitiga tanda. Terakhir ini yang menjadi khas banget dari teori Ferdinand de Saussure, yaitu tentang language dan parol. Coba bisa dijelaskan apa itu? Nah betul, itu sangat menciri khaskan De Saussure, yang dimana language itu sistem bahasa atau kaidah dan aturan bahasa, sedangkan parol itu cara pemakaian bahasa secara individual. Itu simpelnya. Oh, jadi language itu sistemnya, kalau parol itu praktiknya ya? Iya betul nih. Contohnya tuh dalam bahasa Indonesia ada aturan baku. Nah itu namanya language. Nah kalau bahasa yang kita gunakan sehari-hari kan itu berbeda. Nah itu namanya parol. Wah, sangat jelas sekali sih penjelasannya. Ini juga karena Sahril juga seorang mahasiswa tadris bahasa Indonesia ya. Jadi masih nyambung dengan pembahasan teori bahasa Ferdinand de Saussure ini. Ya. Tentu sekali-sekali disinggung lah ya di kelas tentang teori ini. Wah, ternyata teori de Saussure ini meskipun sangat klasik, udah sangat lama teorinya muncul, tetapi masih sangat efektif lah untuk digunakan di era modern sekarang. Teorinya masih digunakan di beberapa instansi, masih disalurkan lah ilmunya, teori-teorinya. Betul. Dari konsep-konsep yang tadi dibahas, semuanya membentuk cara baru untuk memahami bahasa sebagai sistem gitu.
Betul sekali. Jadi sekian saja podcast kali ini. Terima kasih Sahril telah menemani kami dan pemirsa yang telah menyimak. Terima kasih semuanya. Semoga ilmu yang disalurkan oleh Bung Sahril ini bisa menjadi manfaat bagi pemirsa dan kita semua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow and share.